setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai Sapaan Teduh di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan, dan kami sangat merasakan itu di pagi hari ini ketika kami Engkau sapa dalam Sapaan Teduh pagi ini. Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan terlebih dahulu membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami dan yang mengajari hamba-Mu dalam berkata-kata. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan sampai kepada kita dari Yeremia pasal yang kedua ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mengingat atau mengungkit kembali apa yang sudah terjadi di belakang atau di masa lalu? Bagaimana kalau kita mengingatnya dalam hal kualitas iman kita kepada Tuhan? Apakah dulu ada kita yang jarang berdoa, sekarang sudah jadi pendeta? Atau dulu malas ke gereja, sekarang sudah jadi pelayan? Dulu kurang suka anak kecil, sekarang sudah jadi guru sekolah minggu? Atau kebalikannya, dulu kita rajin tapi sekarang sudah kurang? Dulu pengurus yang sangat giat melayani, sekarang karena sibuk tidak lagi sempat? Atau dulu selalu ke gereja, sekarang gerejanya jauh atau alasan lainnya sehingga tidak lagi? Kita melihat yang dulu dan mensyukuri yang ada saat ini, atau ketika kita mengungkit yang dulu, kita untuk menutupi atau membela diri dengan situasi yang sekarang. Ternyata ada dua kemungkinan karena selalu ada perubahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui Yeremia kepada bangsa Israel, penduduk kota Yerusalem pada saat itu. Tuhan mengingat bagaimana dulu saat umat hidup dengan iman yang sangat eksklusif, hubungan yang eksklusif hanya umat dan Tuhan, seperti pengantin yang hanya ada dua, tidak ada yang lain, tidak ada orang ketiga. Seperti itulah diibaratkan pada waktu itu hubungan antara Israel dengan Allah, di mana Israel adalah pengantin atau mempelai Allah. Dan ketika itu terjadi, Israel kudus bagi Tuhan. Kudus artinya terpisah, dikhususkan, tidak tercemar oleh yang lain. Bangsa itu dijaga, dilindungi, dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan di pihak mereka, dan atas musuh-musuh yang menjahati mereka, Tuhan yang membalaskannya. Tuhan Allah merindukan masa-masa itu. Tuhan Allah selalu rindu umatnya kembali setia kepadanya. Karena pada waktu pesan ini disampaikan oleh Yeremia, umat sudah meninggalkan Tuhan. Mereka adalah umat pilihan, tetapi mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menukar yang kekal itu dengan yang sia-sia. Mereka menyembah Baal dan menyembah ilah-ilah lainnya. Akibatnya pun mereka tanggung bahwa kehidupan mereka tidak lagi seperti waktu dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita jujur pada diri sendiri, tentu hidup bersama Tuhan, jika dibandingkan dengan hidup jauh dari Tuhan, sangat berbeda. Ketika kita jauh dari Tuhan, ada kekosongan dalam diri kita. Sekalipun mungkin kita berlimpah harta, tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi, tidak ada barang yang tidak bisa kita beli, semuanya terbeli. Tapi selalu ada rasa hampa, ada kekosongan. Kenapa? Karena ada ruang di hati yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ada kebutuhan utama yang penting sekali yang hanya bisa didapat dalam persekutuan dengan Tuhan, dan itu tidak bisa dibeli. Bapak Ibu Saudara, bukankah uang bisa membayar
security, tetapi tidak bisa membeli rasa aman? Bukankah uang bisa membeli tempat tidur mahal, tetapi tidak bisa membeli tidur nyenyak? Bukankah uang bisa membeli makanan mewah, tapi tidak bisa membeli selera makan? Hanya ketika dalam hati ada damai, ada sukacita, maka kita bisa menikmati hidup. Sederhana atau mewah bisa kita nikmati jika kita dalam keadaan damai sejahtera, jika kita dalam keadaan penuh dengan sukacita. Dan dari mana sumbernya damai dan sukacita? Dari Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan teralihkan oleh kesenangan duniawi yang ternyata tidak bisa membawa kita pada kepenuhan seperti dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, belum terlambat untuk kembali kepadanya. Masih diberi kesempatan bagi kita setiap tarikan nafas untuk bisa menyadari betapa kasih Tuhan tidak bertepi. Kasih Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali. Maka kembalilah kepada jalan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan karena kita tidak bisa hidup jauh dari kasih-Nya. Tuhan yang memberkati firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang sudah sampai kepada kami di pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami boleh mensyukuri betapa kasih Tuhan begitu luar biasa, dan supaya kami melihat bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu mengerjakan apapun, dan hanya Tuhanlah sumber sukacita dan damai, sehingga kami tidak merasakan kosong dalam diri kami, tetapi kami dipenuhi dengan sukacita yang melimpah, berkat yang melimpah daripada Tuhan saja. Pada hari Tuhan kami bersatu hati berdoa bagi gereja-Mu GBKP Runggun Cisalak. Tuhan kiranya memberkati semua jemaat di GBKP Cisalak. Tuhan berkati dalam kesehatannya, keluarga, pekerjaan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tolong para pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, pengurus dan guru-guru KKR Tuhan yang senantiasa memberkati dalam pelayanan, terlebih untuk pendeta kami Terus Tepu dan juga keluarga. Tuhan yang senantiasa mampukan dalam menjalani semua pelayanan dan tanggung jawab di dalam pelayanan di gereja Tuhan di GBKP Runggun Cisalak. Kami akan dan percaya melalui pelayanan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan ini, gereja GBKP Runggun Cisalak boleh semakin berkembang, semakin maju, dan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memulai hari ini beraktivitas, dan kami naikkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.